Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irham Azmi, mahasiswa PPG LPTK IAIN Takengon batch 1 tahun 2025. Berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembuatan video pembelajaran bagi siswa kelas 8 semester 1 materi tentang ilmuwan-ilmuwan Islam masa dinasti Bani Abbasiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Said. Kum. Intirom bisalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Doa dimulai. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik semua? Oke, baik. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Azam. Oke, berarti ada 3 orang yang tidak hadir hari ini anak ya? Ya. Oke. Baik, anak-anakku, kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya, masih membahas tentang sejarah peradaban dinasti Bani Abbasiyah. Namun, sebelum kita melanjutkan hari ini, saya mau menanyakan terlebih dahulu kepada kalian, apakah kalian masih ingat tentang pembahasan kita pada pertemuan yang lalu tentang dinasti Bani Abbasiyah? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya Ustaz. Oke, silakan Akila. Apa jawabannya? Dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang berdiri setelah runtuhnya dinasti Bani Umayyah dan didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah dan kurang lebih berdirinya selama 5 abad. Bagus, beri tepuk tangan buat Akila. Nah, dalam perjalanan 5 abad ini, hampir 508 tahun dinasti Bani Abbasiyah berdiri, tentu saja banyak mengalami perkembangan-perkembangan, bahkan kemajuan-kemajuan. Nah, seperti kamu tahu, pada sekarang ini, era sekarang ini, kira-kira di mana atau kemana ya masyarakat atau orang-orang saat ini melihat dunia pendidikan? Kira-kira kiblatnya ke mana? Iya, Pak Hotma. Ke negara barat yaitu ke Finlandia. Finlandia, iya benar. Beri tepuk tangan buat Pak Hotma. Hari ini mau tidak mau, suka tidak suka ya, kita harus mengakui bahwa negara-negara barat, semisal Finlandia atau negara-negara Eropa lainnya, memang cenderung lebih unggul dalam bidang pendidikan. Namun, tahukah kalian bahwa pada ribuan abad yang lalu, bahwa umat Islam itu pernah menjadi pusat peradaban, bahkan pusat pendidikan di dunia? Di mana itu? Dan di zaman kapan? Di masa apa? Itulah di masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Anak-anak sekalian, anak-anak sekalian, kita dapat melihat di layar tentang gambaran atau latar belakang tentang pembahasan kita pada hari ini. Ya, masa dinasti Abbasiyah yang berkuasa tadi seperti saya sudah jelaskan, dari tahun 750 sampai dengan 1258 ya, itu mengalami masa kejayaan yang luar biasa. Bahkan pada masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah itu sempat dijuluki oleh negara-negara asing lainnya sebagai era the golden of age atau era keemasan, era kejayaan. Hari ini kita akan membahas 5 ilmuwan besar. Seperti yang anda sekalian bisa lihat di layar, ada 5 nama ya. Yang pertama ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Yang kedua ada Ibnu Sina. Kemudian ada Jabir bin Hayyan. Kemudian ada Al-Biruni dan Al-Farabi. Dari 5 ilmuwan yang sudah kita lihat di layar tadi, hari ini kita akan mempelajari
apa-apa saja ilmu pengetahuan yang mereka kuasai. Kita juga akan melihat karya-karya apa saja yang mereka hasilkan. Kemudian apa kontribusi mereka terhadap perkembangan peradaban dinasti Bani Abbasiyah. Nah, namun sebelum kita akan membahas itu, saya akan membentuk kalian, akan membagi kalian dulu ke dalam beberapa kelompok. Are you ready? Oke, baik anak-anak, ini sekarang di tangan saya udah ada kertas-kertas yang berisikan judul lagu nasional. Nah, kita akan membentuk kelompok sesuai dengan judul-judul lagu ini. Bagaimana caranya? Ayo kita saksikan. Oke, kalian sudah menerima kertasnya? Sudah dilihat judul lagunya? Sudah ya? Baik, sekarang tugas kalian adalah mencari teman yang memiliki judul lagu yang sama. Tapi caranya dengan menyanyikan judul lagu tersebut tanpa berhenti sampai nanti saya lihat kelompoknya sudah terbentuk, baru berhenti. Baik, anak-anak, sekarang kalian sudah terbentuk menjadi 5 kelompok ya. Nah, 5 kelompok ini nantinya akan saya tugaskan, kita akan membuat sebuah proyek ya, yaitu membuat poster digital. Ya, sudah dibawa perlengkapannya dengan laptop dan internet yang sudah kita siapkan. Tugas kalian nantinya akan mencari bahan berkaitan dengan 5 tokoh ilmuwan yang hidup dan besar pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Saya akan membagi satu persatu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, untuk kelompok Akila, kalian akan membahas tentang ilmuwan yaitu Ibnu Sina. Baik, di tangan saya ini sudah ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti kalian akan berdiskusi ya, membahas atau membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan proyek tadi berdasarkan lembar kerja yang akan saya bagikan ini. Nanti kalian isi ya, kalian bahas bersama apa saja langkah-langkah yang akan mau dilakukan dalam mengerjakan proyek ini. Akhirnya nanti kita akan membuat satu proyek yaitu sebuah poster digital tentang sosok dari masing-masing ilmuwan yang tadi sudah saya bagikan. Setelah itu nanti kalian harus mempresentasikannya ke depan untuk Kaleta. Oke, baik, sekarang kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Sekarang sebelum kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan tadi, silahkan mencari terlebih dahulu ya sosok ilmuwan tokoh menggunakan laptop yang sudah tersedia di internet ya. Silahkan cari di Google, boleh ya, ilmuwan masing-masing. Nanti itu akan kita jadikan bahan untuk membuat poster digital ya, proyek akhir kita pada hari ini. Kira-kira paham? Paham. Hafid dan kawan-kawan paham? Oke, tokoh-tokoh yang tadi sudah saya bagikan, dimulai dari sekarang. Oke, baik anak-anak, sekarang silahkan diisi LKPD yang sudah saya bagikan. Tuliskan nama kelompoknya, tuliskan nama masing-masing anggota kelompok, dan silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut. Itu akan menjadi bahan kalian untuk menyelesaikan proyek akhir kita. Ayo silakan, jawab sekarang. Iya. Ya, untuk nama kelompoknya silakan diisi dengan nama ilmuwan yang tadi sudah kita bagi. Tadi kelompok apa tadi? Ilmuwan apa? Ibnu Sina, ya, dituliskan namanya. Ya, mari anakku. Ya, anakku. Ini jawabannya semua di tangan. Ya, semua pertanyaan yang ada di LKPD ini kalian jawab keseluruhannya. Karena dari jawaban-jawaban itu nanti, itulah yang akan kalian tuangkan dalam proyek akhir kita nanti, ya. Poster yang mau kita buat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, paham ya? Oke, lanjutkan ya. Ya, setelah kalian Sudah selesai mengisi lembar LKPD-nya? Oke, baik. Kalau sudah selesai mengisi lembar LKPD-nya, sekarang kita akan menuangkan yang udah kamu isi tadi di LKPD ke dalam program Canva. Kita akan membuat poster digital dengan program Canva. Silakan buka program Canva-nya di laptop masing-masing. Ya, silakan buka. Oke, anak-anak, sudah selesai mengerjakan posternya? Sekarang saya akan meminta kepada kalian salah satu di antara kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil daripada poster digital tersebut. Kelompok satu siapa yang mewakili? Saya Ustaz.
Oke, Akila, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ibnu Sina akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu tentang ilmuwan Ibnu Sina. Ibnu Sina, bapak kedokteran pertama. Namanya Ibnu Sina atau Avicenna. Nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Demikian penyampaian hasil proyek kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk kelompok Ibnu Sina. Baik, sebelum kita lanjut ke kelompok berikutnya, kira-kira dari kelompok Ibnu Sina ada yang mau ditambahi dari penyampaian Akila tadi? Oke, berarti sudah cukup ya. Oke, baik, terima kasih Akila. Silakan kembali ke tempat. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan dan melihat hasil proyek dari kelompok masing-masing, dari pemaparan penyampaian dari masing-masing kelompok tadi. Kira-kira apakah semuanya sudah paham? Baik, sekarang saya mau pastikan sejauh apa kalian tadi mendengarkan dengan baik penyampaian dari masing-masing perwakilan kelompok. Torik, Ma'ruf. Oke, baik, silakan berdiri. Sekarang saya mau bertanya sama Torik. Dari 5 ilmuwan tadi, 1 ilmuwan jawabannya Ibnu Sina. Kira-kira Ibnu Sina itu ilmuwan di bidang apa? Dan coba sebutkan salah satu karya fenomenal dari seorang Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah ilmuwan dari bidang kedokteran, Pak. Dan Ibnu Sina hal yang paling fenomenal itu adalah konon al-fitin. Al-konon Fitin. Oh iya, betul. Beri tepuk tangan buat Torik. Oke, baik anak-anak, kita sudah masuk pada akhir pembelajaran kita hari ini. Saya akan mencoba merefleksikan kepada kalian apa inti dari pembelajaran kita hari ini. Pertama yang dapat kita simpulkan bahwa ilmuwan Islam pada masa dinasti Abbasiyah memiliki peranan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Ya, kontribusi para ilmuwan itu terhadap bidang ilmu matematika, kedokteran, fisika, kimia, astronomi, dan lain-lainnya itu menjadi jembatan peradaban dunia modern hari ini. Jadi kalau hari ini kalian melihat ya bagaimana berkembangnya ilmu pengetahuan, tadi kalian sebutkan di negara Eropa misalnya, ya, atau mungkin yang saudara tetangga terdekat kita Singapura misalnya, ya. Semua kemajuan-kemajuan di negara berkembang hari ini, apakah di Finlandia, di Singapura, di Cina, itu semua tidak terlepas dari kontribusi ilmuwan Islam pada masa peradaban dinasti Bani Abbasiyah. Nah, dari semua pembahasan ini, kira-kira menurut kalian apa teladan yang bisa diambil dari para ilmuwan tersebut? Yuda? Ya, silakan berdiri. Cinta? Bagaimana itu maksudnya cinta ilmu? Oh, artinya kita harus senantiasa terus menggali ilmu pengetahuan sepanjang hayat ya, sepanjang hidup. Tulubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang. Beri tepuk tangan buat Yuda. Oke, baik, itu tadi pembahasan kita hari ini ya mengenai ilmuwan masa dinasti Bani Abbasiyah. Tadi kita sudah mengisi lembar kerja peserta didik, kemudian kita sudah menyusun proyek dan kemudian mempresentasikan proyek masing-masing. Artinya kita semua sudah berada pada penghujung pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita pelajari dapat kalian pahami dengan baik dan nantinya dapat memotivasi kalian untuk menjadi ilmuwan Islam masa depan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih sebelumnya atas perhatiannya untuk pembelajaran hari ini. Kita ketemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas ulama-ulama pada masa
dinasti Abbasiyah. Ya, mari kita tutup dengan sama-sama membacakan surah Al-Asr. Dimulai. Ya, terima kasih. Kita ketemu kembali minggu depan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.